A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semuanya? Ya, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai parabola ya. Jadi di antara irisan kerucut itu kita pertama membahas tentang parabola. Iya, oke ya. Bersama saya Pak Saifuddin. Oke, kita mulai. Apa itu parabola ya? Kita udah pernah melihat irisan-irisan kerucutnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambar parabola tuh seperti ini ya. Ada seperti ini. Jadi gimana sih apa definisi dari parabola? Nah, oke, jadi kita lihat di sini ya. Di sini tuh ada koordinat kartesius ya, koordinat kartesius. Nah, yang dimaksud dengan parabolanya itu ini ya. Ini parabola. Iya, hasil irisan kerucut ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengenal dulu ada dua kata di sini, ada sumbu parabola dan puncak parabola ya. Nah, jadi ini koordinat kartesius, sumbu y, ini sumbu x, dan yang disebut dengan sumbu parabola ini, kalau di gambar ini adalah sumbu x. Sumbu x ini adalah sumbu parabola. Ya, tengah-tengah ya, tengah-tengah dari parabola. Kemudian puncaknya itu ini. Puncaknya di sini. Kalau di sini terlihat puncaknya ada di titik O ya, koordinat 0,0. Bagaimanakah cara membuat parabola? Nah, kita lihat definisi daripada parabola itu sendiri. Parabola merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik dan terhadap garis. Nah, di sini jadi parabola ini kan kumpulan titik-titik ya. Titik-titik ini kalau dihubungkan jadilah dia parabola. Nah, semua titik-titik di sini dia mempunyai jarak yang sama. Jarak yang sama terhadap dua hal, yaitu jaraknya sama terhadap satu titik fokus yang ini F ya. Dan satu lagi jarak yang sama terhadap garis ini, namanya disebut dengan garis dielektrik. Kayak elektronika ya. Garis dielektrik. Nah, jadi di sini makanya di sini menggunakan tanda seperti ini. Ini artinya ini ya sama ini sama jaraknya. Nah, kalau kita lihat di titik O, perhatikan di titik O ya. Di titik O, jarak ke titik F, jarak ke titik F ini sama dengan jarak titik O ke garis dielektrik. Tuh, sama ya. Ini sama. Ini sama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita bisa cara menggambar garis dielektris adalah di sini ada sumbu Y, sumbu X. Kita tentukan titik fokusnya di sini. Maka kita bikin juga titik yang jaraknya sama dengan titik O. Setelah itu kalau garis dielektrik kalian tinggal tarik garis aja di sini yang sejajar dengan sumbu Y ya, sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini titik fokus satu titik ya, kalau ini garis. Dari situ kemudian setiap titik ini dia akan mempunyai jarak yang sama terhadap garis dielektrik dan titik fokusnya. Sehingga terjadilah gambar yang melengkung seperti ini. Begitu ya. Itu teorinya seperti itu. Nah, kalau cara menggambarnya jadi susah ya. Gambarnya susah, tapi definisinya seperti itu. Nah, dengan menggunakan rumus jarak kita peroleh ya, PF. PF itu adalah jarak ke titik fokus ya. Jarak titik fokus P ke F. Ini menggunakan rumus jarak. Di sini kan misalnya posisi P ini adalah X, Y. Kemudian F-nya P,0 ya. Maka jaraknya itu adalah X dikurangi P dikuadratkan seperti ini.
ya. Kemudian dikurangi Y dikurangi 0 dikuadratkan ya. Oke. Oke. Ini kurang apa tambah nih? Rasanya tambah ya, bukan kurang. Nah, rumus jarak inilah X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Nah, ini rumus jarak. Jadi seperti rumus apa namanya? Pitagoras ya, Pitagoras. Kemudian jadinya adalah X min P kuadrat ya ditambah Y ya. Di sini ditambah Y seperti ini. Kemudian jadinya kemudian satu lagi. Satu lagi ini adalah P ke Q. P Q. Nah, P ke Q, Q itu mana? Q itu adalah titik di garis dielektris ya. Di sini koordinatnya kalau tadi ini adalah mana? Nah, F ini tadi kan P,0 ya, P,0 berarti kan O ke F-nya ini panjangnya adalah P ya, jaraknya P. Maka O ke A juga, di sini P juga sama. Nah, koordinatnya adalah min P. Koordinatnya min P. Sehingga titik I di sini ini adalah min P, Y. Nah, dikatakan Y karena ini koordinat Y-nya sama dengan titik P ini. Gitu. Jadi sama-sama Y lah gitu ya. Nah, sehingga jarak P ke Q itu adalah ini ya. X ya dikurangi min P. X dikurangi min P ya jadinya X plus P gitu ya. Kemudian Y dikurangi Y. Y kurangi Y ya berarti 0 ya. Nah, jadinya X plus P kuadrat saja. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian karena PF dan PQ sama, berarti kita samakan. Oke, diperoleh hubungan. Jadinya seperti ini. X min P kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, akarnya sama dengan X plus P kuadrat. Kita buka akarnya jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kemudian kita pindahkan ruasnya. Oke, kita pindahkan ruasnya. Ini sama saja dengan memindahkan ruasnya ya. Atau yang ini kita diurai. X min P ini diuraikan ya, jadinya X kuadrat ya. Kemudian ini kan ada tanda minus. Jadi ikut ya, tanda minusnya ikut. Kemudian P kali X, jangan lupa tambahkan angka 2 ya untuk rumus kuadrat itu seperti itu. Kemudian P kuadrat. Nah, gitu caranya X kuadrat, P kuadrat. Nah, ini minusnya ikut ya, 2PX. P kali X lalu ada angka 2 di situ ya. Gitu caranya. Kemudian sama dengan ini juga tuh lihat, X-nya jadi X kuadrat ya, P-nya jadi P kuadrat ya. Di sini plus, ikut juga plus ke sini gitu kan. Nah, P kali X, PX, jangan lupa pakai angka 2 gitu ya. Nah, setelah itu kemudian di sini ada P kuadrat. P kuadrat ini kan bisa dicoret ya. Nah, bisa dicoret. X kuadratnya juga bisa dicoret. Begitu kan. Kemudian 2PX-nya ini pindah ruas. Jadi hasilnya Y kuadrat sama dengan 2PX ditambah 2PX. Jadinya 4PX. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan dari sini persamaan parabola dengan titik puncak di O 0,0, titik fokusnya P,0, yaitu persamaannya Y kuadrat sama dengan 4PX gitu ya. Nah, di mana P-nya adalah panjang ya, panjang atau jarak dari O ke titik fokus itu adalah P gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, fahimtum? Insyaallah fahimna ya. Oke. Ya, kita lihat slide berikutnya ya. Ya, persamaan parabola di O 0,0. Kan tadi sudah, Pak. Jadi persamaan parabola itu tadi kita sudah bahas 1 ya. Jadi bentuknya yang seperti ini, maka persamaannya tadi
Y kuadrat sama dengan 4px. Jadi sekali lagi yuk, P itu adalah jarak ya. P itu adalah jarak dari titik O ke titik F. Itu ya jaraknya. O ke F nih saya tulis. P itu jarak JRK dari O ke F ya. Oke. Ini tulisannya bagus sekali sehingga tidak bisa dibaca ya. Nah, ini kalau jadi ada 4 kemungkinan, ada 4 bentuk parabola itu. Ada yang seperti ini terbuka ke sebelah kanan ya. Ada juga yang terbukanya ke sebelah kiri. Tapi prinsip-prinsipnya semuanya sama ya. Nah, jadi di sini juga P-nya sama, jarak dari titik puncak ke F. Cuman ini bukan PO tapi min P. Iya, ini salah ya. Min PO. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi ini seperti ini, nah karena ini min P-nya jadi min tuh ya, karena terbuka ke sebelah kiri, jadi persamaannya juga ngikutin ya, Y kuadrat sama dengan min 4px gitu. Itu bentuk parabola yang kedua. Ada lagi yang lain? Ada tentu saja. Parabola yang sering kita lihat ya, itu bentuknya seperti ini nih ya. Seperti ini gitu. Kalau saya mengatakan ini parabolanya tuh senyum katanya gitu kan, senyum karena ini mulutnya tersenyum, ini matanya gitu ya, ini hidungnya tuh tersenyum. Ya, kalau masih ingat dulu persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat kalau yang senyum begini, gitu kan A kuadrat X plus BX plus C, A-nya itu positif. Ini nih yang seperti ini, parabolanya seperti ini. Nah, tapi secara umum kalau betul-betul parabola, kalau dia betul-betul parabola, maka rumusnya jadinya seperti ini. X kuadrat sama dengan 4PY, gitu ya. Jadi yang disebut dengan parabola itu ya harus memenuhi ini. Titik-titik ini jaraknya harus sama ke titik fokus dan ke garis dielektris ini ya. Ini yang belum kita bahas sebelum-sebelumnya. Ternyata parabola itu ada syaratnya seperti ini. Nah, jadi ini rumusnya juga dibalik saja. Jadi yang biasanya Y jadi X ya. Yang jadinya X jadi Y gitu aja ya. Tinggal dibalik saja ya, tinggal dibalik saja. Prinsipnya semuanya sama gitu. Berarti ada satu lagi ya, yang parabola yang terbuka ke bawah. Yuk. Nah, gini ya. Jadi kalau terbuka ke bawah seperti ini. Bagaimana rumusnya? Tinggal disesuaikan saja. Tuh, dilihat ya di sini O ke F. Ini P-nya berarti negatif ya. Oh, ini juga ada kesalahan. Aduh, maaf ya, ini ada kesalahan. Ini koordinatnya bukan ini ya. Koordinatnya adalah F gitu ya kan, 0 min P gitu ya. Ini juga sama, F-nya bukan bukan P,0 tetapi 0, P begitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi di sini ini P-nya positif, yang bawah P-nya negatif. Jadi rumusnya juga X kuadrat sama dengan min 4PY ya, min 4PY. Nah, begitu ya. Gimana? Paham kan? Jadi mudah kan rumus parabola itu cuma seperti ini saja. Asalkan kalian paham saja bahwa P itu jarak ya dari O ke F atau dari O ke garis dielektris ya. Dielektris. Oke, kemudian yuk kita lihat apa? Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oh, jadi kita simpulkan. Nah, jadi ini akan ada 4 persamaan parabola ya. Y kuadrat sama dengan 4px, koordinat titik pusat di O, koordinat titik fokus di F, P, 0. Persamaan sumbu elektris, saya ini ya pakai tunjuk-tunjuk. Oke. Nah, kemudian apa? Sumbu simetrinya, sumbu simetri, sumbu X ya. Kita lihat gambarnya biar gampang. Nah, sumbu simetrinya di sini sumbu X ya, persamaan
Direktrisnya, direktris ya, bukan dielektris, mantesannya ada aneh. Direktrisnya adalah X sama dengan min P. Nah, ini dia, direktris ya. Direktris itu, direktur artinya apa tuh? Nah, mungkin hampir sama lah ya artinya ya. Nah, kemudian bentuk parabola. Bentuk parabolanya terbuka ke kanan. Nah, seperti ini. Oke? Nah, sekarang lihat tuh yang B ya. Sekarang Y kuadrat min 4PX. Kemana terbukanya? Ke kiri ya, ke kiri. Sweet. Nah, titik puncaknya di O ya, koordinat fokusnya di min P, 0 di sini. Nah, tuh ya, ada yang salah tadi ya. Di sini harusnya min P ya. Oke. Kita coret lagi. Cerit. Nah, min Pak. Oke ya. Kemudian apalagi tadi persamaan direktis jadinya seperti ini, terbukanya ke kiri. Iya ya. Ya, ini tinggal simpulkan ya. Yang kemudian ke atas x kuadrat sama dengan 4PY. Oke, koordinat titik puncaknya O, titik fokusnya F, sumbu Y. Persamaan garis direktriksnya adalah Y sama dengan min P. Ini ya, dan satu lagi yang ini ya. Oke. Sama seperti itu ya. Oke, gimana, paham? Ya, sekarang yuk kita lihat slide berikutnya apa nih. Ting ting. Nah, contoh ya. Diketahui persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 8X. Tentukan berikut ini. Oh, ternyata soalnya belum selesai. Ini Y kuadrat ya. Ini Y kuadrat. Set. Nah, gitu ya. Apa yang harus ditentukan? Koordinat titik fokus ya. Yang kedua koordinat titik puncak. Nah, ini mudah ya. Koordinat titik fokus. Oke, pertama kita koordinat titik fokus. Titik fokus itu tadi kalau Y kuadrat berarti ini kan Y kuadrat sama 8X ya. Oh, satu lagi soalnya. Sumbesnya tadi. Oke. Oh, ternyata belum selesai. Oke, nah kita lihat. Yuk. Koordinat titik fokus. Yuk, kita lihat dari Y kuadrat sama dengan 8X. Persamaan kuadrat sama dengan 8X ya. Nah, kuadrat. Oke. Berarti P sama dengan 2. Tahu kan maksudnya? Y kuadrat itu kan rumusnya tadi 4PX ya. Nah, di sini 8 nih. 8. Berarti kan itu tuh 4 kali 2X ya. Nah, berarti P-nya 2 gitu kan. Nah, berarti ini P-nya 2. Nah, berarti P-nya 2. Nah, kalau P-nya 2, pertama, koordinat titik fokus adalah langsung 2,0 ya. Karena F itu adalah P, 0 gitu kan. Yang kedua, titik puncak. Titik puncak mah gampang ya. 0,0. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri apa? Sumbu X ya, sumbu X ya. Oke, sketsa grafik. Sketsa grafik ya tinggal gambar saja. Gambarnya seperti apa? Iya, seperti ini ya. Jadi di sini F-nya 2,0 ya. Ini P-nya yang banyak sekali titik-titiknya, tetapi di sini kemudian ada garis direktrisnya di X sama dengan min 2. Kenapa? Karena dari sini ke sini 2, maka dari sini ke sini pun 2 ya. Dan ini posisinya min 2. X sama dengan min 2. Gitu ya, paham tuh? Paham. Nah, oke, kita lihat lagi apa? Oh, contoh lagi. Yuk kita lihat contoh yuk. Tentukan koordinat titik fokus ya, titik puncak. Persamaan garis direktris ya, persamaan sumbu simetris dari parabola di bawah ini. Ternyata parabolanya banyak. Kemudian gambar sketsanya. Jadi Y kuadrat sama dengan 16X. Kemudian X kuadrat sama dengan min 16Y. Apakah bedanya? Yuk kita lihat. Kita analisis dulu ya. Analisis pertama yang A dulu ya. Y kuadrat sama dengan 16X. Berarti P-nya berapa nih?
P-nya tinggal dibagi 4 saja. 16 bagi 4, sisanya P. Ya, jadi Y kuadrat sama dengan 4 kali 4X. Berarti P-nya 4 ya. Karena kan rumusnya Y kuadrat sama dengan 4PX. Oke ya. Persamaan tersebut merupakan persamaan parabola mendatar terbuka ke kanan. Kenapa? Lah iya kan gambarnya ya kan begini kan. Nah, seperti ini ya pasti ke sini ya. Kemudian titik fokus ya tinggal lihat tadi 4-nya. Berarti titik fokusnya kayak gini lagi kan. Titik fokusnya adalah P,0 alias 4,0 gitu ya. Kemudian setelah itu titik puncak. Titik puncak mah eta mah gampang atunya. Di sini titik puncaknya tuh ya. Berapa di O 0,0. Garis direktris. Garis direktrisnya berarti min 4 ya. X sama dengan min 4. Terus apa lagi? Persamaan sumbu simetris. Itu mah sumbu X ya. Iya. Kemudian sketsa. Itu sudah sketsanya ya. Nah, tinggal digambar saja yang rapih ya. Pas emang nggak bisa ngegambarnya ya dikira-kira aja lah. Emang gambar saya bagus nih yang warna merah ini. Tidak bagus juga kan? Tidak bagus juga. Ini seperti huruf H dan K ya. HK. Seperti huruf HK Hong Kong. Nah, jadi seperti inilah gitu ya persamaan garis direktrisnya. Kalian harus pede sajalah menggambar mah ya, dikira-kira saja, nggak usah bagus-bagus, yang penting paham ya. Pahimtum, pahimna. Yuk sekarang kita lihat yang X kuadrat min 16Y. Kalau yang seperti ini pasti dia terbukanya ke atas atau ke bawah ya. Kalau minus berarti dia ke betul. Berarti ke betul ya. Ya, yuk kita lihat. Jawab ya. Yang B, X kuadrat sama dengan min 16Y. Yuk, pertama tadi apa? Titik focus ya. Titik focus berarti min 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti P-nya 4. Betul ya. Kemudian apa lagi? Persamaan garis direktris ya. Oh, ini ya. Ke bawah. Betul tadi kalian udah jawab ya. Oke. Oke. Ini ternyata belum. Nah, titik puncak. Kedua titik puncak sih gampang ya. Di 0,0. Direktris. Kalau dia terbuka ke bawah ya. Berarti direktrisnya ada di mana? Direktrisnya ada di atas ya. Berarti Y sama dengan apa? Iya betul. Y sama dengan 4 ya. Kemudian sumbu simetris, gampang itu mah ya. Di X sama dengan 0 atau di sumbu Y. Sumbu Y ya, ini garis sumbu. Sketsa. Tuh udah kelihatannya sketsanya juga tuh. Sama kan? Nah, jadi seperti itu saja ya. Oke, saya kira ini sudah 23 menit. Kita cukupkan dulu video satunya ya. Kita lanjutkan lagi di video 2 biar tidak terlalu banyak ya. Nanti kita akan membahas di persamaan parabola yang berpusat di A, B. Kalau sebelumnya di O, nanti di A, B. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.